dalam kegiatan berdemonstrasi unjuk rasa saat ini sangat memiliki potensi masuknya berbagai kalangan kelompok yang tidak ada kaitannya dengan kampus, yang tidak ada kaitannya dengan tuntutan, sehingga sering terjadi chaos ketika pelaksanaan kegiatan. Walaupun teman-teman yang dari Presiden Mahasiswa Unisba ini kan jam 5 sudah pulang, kan? Sudah kembali ke kampus dan tidak membuat kegiatan yang melawan undang-undang, tidak ada keributan, tidak ada konflik sebenarnya. Pastinya di gerakan kemahasiswaannya juga, artinya yang gerakan kemahasiswaan harus betul-betul murni, tidak boleh tersusupi, dan waktu kegiatan unjuk rasanya sebaiknya tidak menjelang malam, tapi dilakukan pada siang hari. Kalau bisa sih jam 17, jam 18 sudah selesai, sehingga terbebas dari orang yang tiba-tiba pakai baju hitam, kemudian mukanya ditutup, lempar. Yang seperti itu kan terjadi. Itu ya kita conditioningkan bagaimana sebaiknya pimpinan-pimpinan daerah ini bisa memberikan sosialisasi atau punya sikap-sikap yang memang adu rasa, tidak sekedar apa yang dia pikirkan, tapi apa yang harus dia rasakan gitu. Saya kira itu jauh lebih baik. Kalau masyarakat kita ini kan di Jogja kan apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Prof Halim Bicara. Sahabat sekalian, apa yang bisa kita catat dari perkembangan demo selama seminggu ini, sejak 25 Agustus tahun 2025 sampai awal September minggu pertama ini. Siapa dalang kerusuhan ini? Ternyata sahabat sekalian, Kang Deddy Mulyadi dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, Raja Jogja, memberi isyarat bahwa pelaku daripada dalang itu adalah kelompok baju hitam. Nah, ini bagaimana sahabat sekalian? Kita coba diskusikan melalui channel Prof Halim Bicara ini. Tonton sampai habis agar kita tidak lupa atau tidak gagal paham, dan juga tentu dalam hal ini sahabat sekalian, berikan komentar Anda di kolom komentar nanti bagaimana sebenarnya menurut pandangan sahabat sekalian dan apa yang harus dilakukan oleh aparat keamanan dan pemerintah ketika menghadapi unjuk rasa seperti yang terjadi 1 minggu terakhir ini. Jangan lupa like, komen, share, sehingga konten mengenai demokrasi untuk perbaikan sistem politik Indonesia ini tetap berjalan dengan baik. Sahabat sekalian, demo sudah berlangsung sekitar 1 minggu. 10 warga negara kita, anak muda kita, termasuk juga para pegawai PNS, sebagaimana yang terjadi di Makassar, ya, total jumlah se-Indonesia 10 warga negara kita, rakyat kita meninggal, ya, tewas, ya, secara menyedihkan. Sahabat sekalian, mari kita bongkar fakta-faktanya. Fakta yang pertama adalah demo damai mendadak ricuh. Apakah dan siapakah tangan gelap itu? Aksi demo misalnya yang terjadi juga di Jakarta, di depan gedung DPR RI, ya, jelas kita lihat bagaimana keteledoran daripada aparat keamanan yang melindas Afan Kurniawan yang telah gugur, ya, di hari pertama dari unjuk rasa itu. Yang kedua, kalau kita lihat di Makassar, 4 orang tewas. Dan begitu juga yang terjadi di beberapa daerah. Di Bandung misalnya, kita lihat sahabat sekalian, gedung DPRD dibakar dan pengunjuk rasa mendapat perlakuan, ya, mendapat perlakuan kekerasan secara represif yang mengakibatkan juga ada yang meninggal. Sahabat sekalian, tahukah sahabat sekalian, setelah aksi demo secara damai, ada kelompok tangan-tangan kotor, tangan-tangan gelap yang merusak situasi demo damai itu. Penjarahan, pembakaran, ya,
kemudian juga termasuk juga adalah melemparkan bom molotov. Tentu ini semua bukan dilakukan oleh mahasiswa, hanya tangan-tangan yang sudah terampil lah, sahabat sekalian, atau tangan-tangan yang sudah terbiasalah yang bisa melakukan ini. Kita lihat misalnya termasuk dalam kasus penusukan terhadap Ilham Reynolds yang ditemui oleh Kang Deddy Mulyadi, di mana beliau ditusuk oleh orang tidak dikenal. Nah, sahabat sekalian, fakta paling ngeri. Demo ini tidak jelas sebenarnya siapa yang menggerakkan. Ada yang bilang ini adalah murni mahasiswa. Mahasiswa memang murni mereka bergerak. Tetapi ada tangan gelap kelompok hitam. Pakaiannya ya sengaja berpakaian hitam, dan mereka inilah yang menggerakkan, ya. Kita lihat berbagai video, kita lihat ya yang menggambarkan bahwa kelompok-kelompok berbaju hitam yang memberikan ya memperlihatkan kegiatan mereka yang bersifat anarkis. Itu adalah fakta pertama. Ya, dalam kegiatan berdemonstrasi unjuk rasa saat ini sangat memiliki potensi masuknya berbagai kalangan kelompok yang tidak ada kaitannya dengan kampus, yang tidak ada kaitannya dengan tuntutan, sehingga sering terjadi chaos ketika pelaksanaan kegiatan. Walaupun teman-teman yang dari Presiden Mahasiswa Unisba ini kan jam 5 sudah pulang, kan? Sudah kembali ke kampus dan tidak membuat kegiatan yang melawan undang-undang, tidak ada keributan, tidak ada konflik sebenarnya. Pastinya di gerakan kemahasiswaannya juga, artinya yang gerakan kemahasiswaan harus betul-betul murni, tidak boleh tersusupi, dan waktu kegiatan unjuk rasanya sebaiknya tidak menjelang malam, tapi dilakukan pada siang hari. Kalau bisa sih jam 17, jam 18 sudah selesai, sehingga terbebas dari orang yang tiba-tiba pakai baju hitam, kemudian mukanya ditutup, lempar. Yang seperti itu kan terjadi. Besok 26, jangan lupa. 26 ya, balik lagi ya, 200 ini pegang. Iya. Pos dulu nanti gua kasih ya. Nih. Ya, pada 200 gua pegang ya. Besok balik lagi. Ya, Bang. Oh, jangan rebutan. Ya. Oke. Slow, jangan rebutan ya. Santai. Balik ya. Yang ini pegang 200. Besok balik lagi ya. Fakta yang kedua adalah kelompok massa berpakaian hitam pelaku anarkis. Jadi kalau kita lihat misalnya, ya sebagaimana disebutkan oleh Kang Deddy dan Raja Sri Sultan Hamengkubuwono X, mensinyalir ada sekelompok orang berpakaian hitam yang tampak memprovokasi. Jadi di antara mereka itu ya melemparkan bom molotov, ya, termasuk juga menggunakan kayu, ya, menggunakan batu, membakar, menyiram bensin lalu membakar. Dan inilah yang sebenarnya adalah yang diduga oleh Kang Deddy sebagai kelompok pengacau yang berasal dari berbaju hitam. Tapi Kang Deddy tidak ingin lebih jauh membicarakan ini karena memang itu adalah tugas daripada penyidik atau tugas daripada aparat keamanan. Nah, karena kondisi itulah sahabat sekalian,
menyebabkan eskalasi kerusuhan itu semakin tidak terkendali. Kelompok baju hitam ini sebenarnya kalau kita lihat hampir sama, ya, hampir sama di setiap daerah. Mereka berbaju sebagai jaket, pakai kupluk, kemudian pakai masker, kemudian baju dan celana juga hitam. Dan ini bisa kita lihat kasus unjuk rasa di Jakarta. Dan kelompok inilah misalnya di Jakarta, mereka memprovokasi mahasiswa, memukul mahasiswa dengan kayu, kemudian seolah-olah kelompok hitam ini ya berlindung di belakang aparat keamanan. Begitu juga Bandung, Jogja, Surabaya, Medan, Makassar. Tapi saya menjadi heran, sahabat sekalian. Sudah mudah terbaca sebenarnya. Tetapi kenapa aparat kepolisian, kemudian TNI, ya apalagi intel-intel bisa sebenarnya mengantisipasi itu. Tetapi kenapa seolah-olah dibiarkan? Inilah menurut saya yang tidak dilakukan oleh aparat keamanan. Jadi ada kelompok, kalau mahasiswa sudah kita lihat, mereka berjaket, pakai jaket, kemudian mereka selalu menyampaikan aspirasinya. Tetapi kelompok ini adalah memang pemancing kerusuhan. Sama juga halnya ketika kelompok-kelompok hitam ini penjara-penjara yang menuju rumah Uya Kuya misalnya, Eko Patrio misalnya, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya, begitu juga rumah dari Nafa Urbah. Jadi kalau menurut saya, sahabat sekalian, ini adalah bagian yang perlu dievaluasi oleh aparat keamanan khususnya Polri, TNI ya untuk mengantisipasi kelompok-kelompok ini. Meskipun ada yang mengatakan kelompok ini dibiayai oleh gerbong-gerbong ya tokoh-tokoh yang merasa kecewa dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan bahkan berasal dari ya cukong-cukong atau orang-orang yang memang pebisnis mina. Kita tidak tahu siapa orangnya, tapi kalau negara dengan fasilitas yang cukup kuat dan sangat memungkinkan untuk mengetahui kelompok dan gerakan ini, kenapa tidak bisa diantisipasi? Ini pertanyaan penting. Kita coba fakta ketiga. Modus perusakan fasilitas publik. Ini adalah kelompok-kelompok yang jelas-jelas bukan dari mahasiswa. Karena modusnya adalah ya mereka merusak fasilitas publik baik di Jakarta, begitu juga Bandung, Jogja, Surabaya, Medan, Makassar. Di Bandung misalnya setidaknya 5 bangunan rusak berat ya, termasuk Wisma MPR, ya restoran, kemudian rumah makan, bank dan beberapa infrastruktur. Ini kelihatannya juga sama yang terjadi di Jakarta. Hanya orang-orang yang terlatih lah, hanya orang-orang yang piawai yang bisa melakukan ini. Tidak mungkin kelas-kelas mahasiswa akan berani atau bisa melakukan ini. Maka menurut saya disinilah sebenarnya kejelian daripada petugas atau aparat keamanan untuk mengantisipasi itu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya keteledoran dari aparat tidak mengantisipasi sehingga ya fakta bahwa fasilitas umum mereka rusak ini tidak dapat dihindari lebih dini. Sahabat sekalian, fakta yang keempat adalah gerakan pengerusakan ya yang dilakukan ini kelihatannya terstruktur dan terorganisir. Jadi kalau kita lihat perusakannya itu ya mulai dari pagar, ya misalnya di pagar DPRD, kemudian pembakaran, kemudian juga pelemparan bom molotov, hampir sama polanya di beberapa daerah. Jadi ini artinya tidak secara spontanitas, tetapi ini adalah terorganisir dan terstruktur. Ini adalah fakta yang keempat yang menurut saya ini adalah bagian daripada skenario yang sudah terencana dengan baik oleh para perusuh dan anarkis itu. Sahabat sekalian, fakta yang kelima adalah orkestrasi
di media sosial dan grup pesan WhatsApp. Kalau kita lihat, seruan demo 25 Agustus pertama kali muncul itu adalah pesan berantai di WhatsApp dan ajakan untuk menamakan diri dengan Revolusi Rakyat Indonesia. Itu kalau kita lihat 1 minggu sebelum 25 Agustus ini kelihatannya adalah sudah terorganisir, menggerakkan, mengundang dan memancing masyarakat untuk terlibat di dalam rencana unjuk rasa mahasiswa itu. Jadi media sosial dan pesan-pesan ini berantai. Maka saya tidak heran ketika Polri Bareskrim Polri menetapkan tersangka-tersangka dari beberapa pemilik akun-akun yang diduga ikut menjadi biang kerok atau penyebab kerusuhan terjadi. Dan narasinya itu salah satunya juga adalah menuntut kasus dugaan korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo dan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Ini pasti ada kelompok yang memang sudah secara sistematis ingin memprovokasi dan seolah-olah antara pemerintahan Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo ini seolah-olah berhadap-hadapan atau bermusuh-musuhan. Ini adalah trik-trik yang dilakukan para perusuh dan kelompok-kelompok yang memang ingin menciptakan chaos atau menciptakan keributan, kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia. Sahabat sekalian, fakta ke-6 adalah pelibatan anak sekolah dan pekerja informal. Ini jarang sekali sahabat sekalian Sebenarnya kenapa anak-anak sekolah STM, SMA itu usia mereka belum 17 tahun tetapi mereka terlibat di beberapa unjuk rasa itu. Maka kalau kita lihat 147 orang diamankan. Itu salah satunya adalah misalnya di Bandung itu adalah banyak diantaranya adalah 37 orang adalah anak di bawah umur, yaitu umur 13 sampai 17 tahun. Jadi ini sebenarnya sasarannya adalah himbauan media sosial tadi itu menyasar anak-anak sekolah dan mempengaruhi cara berpikir mereka sehingga anak-anak sekolah ini turun. Padahal anak-anak kita yang belum berusia 17 tahun itu belum mengerti apa sebenarnya yang diperjuangkan, apa sebenarnya yang diprotes. Sahabat sekalian, fakta yang ke-7, mobilisasi kelompok anarkis. Jadi di Jakarta misalnya ada indikasi memperlihatkan bahwa kelompok anarkis itu seolah-olah diciptakan dan dibawa menggunakan truk dari lokasi-lokasi tertentu ke lokasi unjuk rasa dan mereka diturunkan di sana dan sekaligus kelompok-kelompok yang dimobilisasi inilah yang melakukan pelemparan molotov dan juga pembakaran. Jadi tercatat 6 halte Transjakarta misalnya dibakar dan ini sampai merugikan sampai 50 miliar. Ini tersebar kelompok seperti ini adalah di 19 provinsi yang menimbulkan tentu ini adalah menimbulkan kerugian yang cukup besar. Jadi mobilisasi kelompok anarkis. Ini fakta yang ke-7. Sahabat sekalian, kalau kita lihat dari fenomena itu, apa yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X tegas dia mengatakan bahwa dan meminta masyarakat atau mahasiswa jangan mau ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang perusuh seperti ini. Mereka diminta segera mawas diri, waspada dan jangan mau diprovokasi oleh kelompok-kelompok ini. Begitu juga Kang Deddy Mulyadi. Kata Kang Deddy, demo boleh, tapi anarkisme jangan. Kang Deddy bahkan mengatakan demo itu adalah hak rakyat, tapi penunggang gelap hati-hati. Penunggang gelap jangan sampai memanfaatkan unjuk rasa yang tadinya murni oleh mahasiswa
atau masyarakat, tetapi jangan justru ditunggangi menjadi kepentingan kelompok tertentu. Sahabat sekalian, disinilah menurut saya, sahabat sekalian, perlu polisi ya untuk membongkar siapa dalang sesungguhnya, siapa yang membackup-nya. Sehingga menurut saya, sahabat sekalian, disinilah pentingnya kejelian aparat keamanan. Beruntung juga kita, khususnya di Jawa Barat dan Jogja, beruntung gubernurnya Sri Sultan Hamengkubuwono turun langsung mendekati masyarakat, berbicara dari hati kepada masyarakat, sehingga kekacauan, kekisruhan, dan kerusuhan itu tidak terlalu tinggi eskalasinya di Jogja, dan begitu juga di Jawa Barat. Kenapa? Dua raja, Raja Sunda dan Raja Jogja turun dan mengawal proses ini. Kita lihat Jogja misalnya, sahabat sekalian, ya, Sri Sultan Hamengkubuwono menugaskan para kepala desa ya untuk mengawal unjuk rasa ini, sehingga ya relatif kita katakan ini adalah unjuk rasa yang damai di Jogja. Begitu juga di Jawa Barat, Kang Deddy turun, duduk bersama dan melakukan ya pendekatan dari hati ke hati. Selamatlah akhirnya gedung sate yang sudah mulai dibakar gara-gara Kang Deddy melakukannya dengan cara dan waktu yang tepat. Nah, Bela Sungkawa berduka atas meninggalnya Pan Kurniawan. Yang kedua, jangan dengan kekerasan. Kalau punya aspirasi untuk kita sama-sama membangun demokrasi. Yang ketiga, ya, di mana 8 orang yang tadi ditahan, kesepakatan kami dengan Bapak Kapolda itu dibebaskan. sahabat sekalian, inilah bukti yang kuat yang dapat kita perlihatkan bahwa demo rakyat pada tanggal 25 sampai September awal itu adalah ditunggangi oleh kelompok baju hitam. Rakyat sebenarnya maunya hanya meminta suaranya didengarkan oleh wakil rakyat, bukan menjadi korban provokasi. Polisi saya pikir saatnya bertindak. Jangan biarkan setelah terjadi baru bertindak. Begitu juga penjarahan-penjarahan, ya kita prihatin juga dengan rumah-rumah yang dijarah. Saya pikir TNI, Polri harusnya termasuk masyarakat harusnya bisa mengantisipasi agar tidak terjadi kerusuhan dan penjarahan di mana-mana. Sahabat sekalian, unjuk rasa telah memakan 10 korban. Polisi harus mencari siapa dalang sesungguhnya. Dan kita, mahasiswa dan masyarakat, hati-hati dan betul-betul waspada dalam hal menyampaikan pendapat sehingga tidak dimanfaatkan atau disusupi oleh kelompok-kelompok yang menunggangi dengan tujuan anarkisme. Kang Deddy dan Sri Sultan Hamengkubuwono telah memberikan contoh yang baik dalam kepemimpinannya untuk menjaga tidak terjadinya anarkisme. Bagaimana gubernur lain? Silakan barangkali studi tiru dengan Gubernur Kang Deddy Mulyadi dan Sri Hamengkubuwono X. Demikian saja sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan kita berharap Indonesia akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.